Di tengah ketidakpastian ekonomi global, gold kembali menunjukkan perlawanan. Setelah jatuh ke area support psikologis, para buyer mulai memasuki market. Namun, satu data inflasi Amerika Serikat mampu mengubah seluruh arah pergerakan. Apakah ini awal dari rally baru atau hanya jeda sebelum badai berikutnya? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Market global memasuki fase penuh antisipasi. Setelah beberapa hari terakhir, investor menunggu arah kebijakan Federal Reserve. Perhatian kini sepenuhnya tertuju pada Producer Price Index Amerika Serikat dan testimoni Ketua The Fed, Kevin Warsh. Pada perdagangan sebelumnya, market menerima sinyal bahwa ekonomi Amerika masih cukup tangguh. Sementara ekspektasi inflasi belum sepenuhnya mereda, kondisi tersebut membuat pelaku market kembali berhati-hati terhadap kemungkinan The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Di sisi lain, permintaan aset safe haven belum benar-benar hilang. Ketidakpastian terhadap pertumbuhan ekonomi global, perlambatan aktivitas manufaktur di beberapa negara, serta lemahnya data dari China masih menjadi alasan investor mempertahankan sebagian eksposur pada gold. Inilah mengapa kita melihat gold sempat mengalami tekanan tajam menuju area 4.000 sebelum akhirnya muncul pembelian agresif yang membawa harga kembali memantul. Analisa fundamental. Mari kita mulai dari data ekonomi. Hari ini Amerika Serikat akan merilis core PPI dan PPI. Data ini menjadi indikator awal tekanan inflasi. Apabila hasilnya lebih tinggi dari perkiraan, market akan menganggap tekanan inflasi masih belum selesai. Artinya, peluang Federal Reserve mempertahankan suku bunga tinggi menjadi semakin besar. Dalam kondisi seperti ini, biasanya dolar menguat, imbal hasil obligasi ikut naik, dan gold mendapatkan tekanan. Sebaliknya, jika angka PPI justru turun di bawah ekspektasi, market akan mulai kembali berspekulasi bahwa penurunan suku bunga semakin dekat. Imbal hasil cenderung turun, dolar melemah, dan gold memperoleh ruang untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Namun, data ekonomi hanyalah setengah dari cerita. Separuh lainnya datang dari Kevin Warsh. Market tidak hanya melihat angka, market juga mendengarkan nada bicara. Di luar Amerika, perlambatan ekonomi Cina masih menjadi perhatian. Aktivitas manufaktur belum sepenuhnya pulih, permintaan komoditas global masih belum stabil. Kondisi ini membuat sebagian investor tetap mempertahankan aset safe haven, dan gold tetap menjadi salah satu pilihan utama. Analisa teknikal. Struktur market masih memperlihatkan dominasi bearish. Trendline turun masih utuh, lower high dan lower low masih terbentuk. Artinya seller belum benar-benar kehilangan kendali. Namun ada satu perubahan menarik. Harga berhasil memantul cukup kuat dari area support psikologis. Zona ini berhasil menarik minat buyer, rebound yang muncul menunjukkan adanya akumulasi. EMA jangka pendek mulai berbelok naik, namun EMA yang lebih besar masih bergerak turun. Ini menunjukkan bahwa momentum bullish mulai muncul, tetapi tren utama belum berubah. Sekarang kita perhatikan area penting. Pada bagian atas terdapat area resistance berada di kisaran 4.108 hingga 4.138. Apabila level ini berhasil ditembus, peluang menuju zona supply di 4.155 hingga 4.190 akan terbuka. Sementara itu, pada bagian bawah terdapat area support berada di 4.030 hingga 4.000. Selama area ini bertahan, buyer masih memiliki kesempatan mempertahankan momentum pemulihan. Namun jika support ini ditembus, maka perhatian market akan bergeser menuju zona demand di kisaran 3.980 hingga 3.950. Dengan kata lain, buyer mulai menunjukkan perlawanan, tetapi seller masih menguasai tren besar. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu bertahan di atas area support, kemudian breakout di area resistance 4.108 hingga 4.138,
maka target kenaikan berpotensi menuju zona supply di 4.155 hingga 4.190. Dalam skenario ini, peluang bullish jangka menengah akan semakin terbuka. Skenario kedua, bearish. Sebaliknya, jika harga gagal menembus resistance, kemudian muncul rejection kuat, maka seller berpotensi mendorong harga menuju area support 4.030 hingga 4.000. Dan jika tekanan semakin besar, zona demand 3.980 hingga 3.950 menjadi target penurunan berikutnya. Apabila demand ditembus, tren bearish berpotensi berlanjut dengan target yang lebih rendah. Market selalu bergerak dalam siklus. Hari ini buyer menunjukkan perlawanan. Namun selama resistance belum ditembus, disiplin tetap menjadi senjata utama. Biarkan market yang memberikan konfirmasi. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.